Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Silakan persiapkan buku tema 1 serta alat tulis kalian. Jika sudah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 1, kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai sejak bayi. Ketika bayi dilahirkan, tubuhnya sangat lemah dan tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri. Bayi akan tumbuh sehingga bertambah besar, dapat berjalan, dapat berbicara, dan akhirnya menjadi dewasa. Manusia memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh dewasa. Silahkan sekarang dibuka bukunya halaman 68. Baik, perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan bayi hingga dewasa, dan dalam gambar tersebut seorang bayi mengalami pertambahan tinggi, pertambahan berat, dan perubahan bentuk tubuh. Selain bertambah ukurannya, seorang bayi juga bertambah kepandaiannya. Perubahan manusia dari bayi menjadi dewasa itu disebut perkembangan. Dan selain itu, perubahan yang terjadi pada manusia adalah perubahan raut wajah, kemudian perubahan juga pada suara, dan yang terakhir perubahan pada warna rambut. Kali ini silakan dibuka halaman 78. Menghargai perbedaan dalam keragaman. Tuhan menciptakan makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Setiap orang tentu memiliki kebiasaan, yaitu suatu aktivitas yang sering dilakukannya. Contohnya adalah bangun pagi, makan siang, dan tidur malam. Dan kebiasaan ini biasanya terbagi menjadi dua ya, yaitu kebiasaan baik dan kebiasaan yang kurang baik. Sekarang silakan dibuka halaman 79. Baik, di sana sudah terdapat sebuah tabel ya. Nah, tabel ini kita akan mengisi dengan contoh kebiasaan yang baik dan contoh kebiasaan yang kurang baik. Silakan kalian tuliskan jawabannya sesuai dengan video ini ya. Baik, kita mulai. Contoh kebiasaan baik yang pertama yaitu adalah sarapan pagi. Silakan ditulis, sarapan pagi. Kemudian yang kedua, contoh kebiasaan baiknya adalah bangun pagi. Bangun pagi. Kemudian yang ketiga yaitu tidur malam tepat waktu. Tidur malam tepat waktu. Kali ini kita akan menuliskan contoh kebiasaan yang kurang baik. Yang pertama adalah tidak sarapan. Silakan ditulis, tidak sarapan. Yang kedua, bangun kesiangan. Bangun kesiangan atau boleh bangun terlambat. Silakan ditulis. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu tidur terlalu malam. Tidur terlalu malam. Nah, jadi contoh kebiasaan baik ini boleh kita tiru ya. Dan kita tidak boleh meniru untuk contoh kebiasaan yang kurang baik. Baik, kali ini silakan dibuka bukunya halaman 80. Sudah ya? Selain memiliki kebiasaan yang berbeda, setiap anggota keluarga tentu memiliki kesukaan atau hobi yang berbeda. Ada yang memiliki hobi olahraga, misalnya seperti sepak bola, bulu tangkis, dan renang. Ada juga yang memiliki makanan kesukaan tertentu, contohnya seperti bakso, coklat, dan soto. Dan ada juga yang memiliki hobi melakukan aktivitas tertentu, contohnya seperti memasak, membuat kerajinan tangan, dan berkebun. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan kesukaan anggota keluarga kalian pada tabel yang ada di bawah ini. Jadi, silakan kalian tuliskan pertama nama anggota keluarga kalian, kemudian kesukaannya apa. Contohnya, kalian menuliskan ayah. Nah, ayah kalian suka bersepeda, berarti di kolom kesukaannya silakan ditulis bersepeda, seperti itu contohnya. Sekarang silakan dibuka bukunya halaman 85. Sudah?
Pada halaman 85 sudah terdapat sebuah gambar ya. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah contoh gerakan yang dilakukan saat berkebun. Ada yang mencangkul, memetik daun, mencabut rumput, dan juga mengumpulkan hasil panen. Gerakan berkebun menggunakan berbagai anggota tubuh. Ada gerakan yang menggunakan tangan, kaki, dan juga menggunakan tangan, kaki, dan badan. Pada halaman tersebut juga sudah terdapat sebuah tabel. Nah, pada tabel ini kalian diminta untuk menuliskan bagian tubuh yang digunakan untuk menirukan gerakan berkebun. Nah, itu bisa kalian tulis di bawah tabel berikut. Pada tabel tersebut juga sudah terdapat satu contoh ya, yaitu contoh yang pertama. Gerakan berkebunnya adalah memetik daun, kemudian bagian tubuh yang digunakan adalah tangan. Oke, untuk yang kedua sampai ke 4 ya, itu kita akan kerjakan bersama-sama. Kita mulai ya. Yang kedua yaitu gerakan yang berkebunnya adalah mencangkul. Dan bagian tubuh yang digunakan adalah tangan. Selanjutnya yaitu mencabut rumput. Gerakan berkebunnya mencabut rumput. Sudah? Oke, lalu bagian tubuh yang digunakan adalah tangan. Ya, tangan. Dan yang terakhir yaitu gerakan berkebunnya mengumpulkan hasil panen. Mengumpulkan hasil panen. Oke, bagian tubuh yang digunakan yaitu tangan juga. Sekarang silakan dibuka bukunya halaman 86. Oke, pada halaman tersebut sudah terdapat sebuah teks yang berjudul makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan serat, serta mengandung zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan sehat juga mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak. Makanan yang memenuhi kriteria tersebut biasa dikenal dengan sebutan 4 sehat, 5 sempurna. Sebagian ilmuwan mengelompokkan makanan sehat menjadi 4, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Makanan pokok adalah makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan lain-lain. Karbohidrat berguna untuk menjaga dan meningkatkan energi. Yang kedua yaitu adalah lauk pauk yang mengandung protein dan lemak seperti daging, ikan, telur, tahu, tempe, dan lain-lain. Protein sendiri berguna untuk membangun jaringan tubuh baru dan bagian-bagian sel tertentu. Kemudian yang ketiga ada sayur-sayuran yang mengandung mineral dan serat. Kemudian selanjutnya ada buah-buahan yang mengandung vitamin. Vitamin dan mineral ini berguna untuk pembentukan tulang dan gigi, komponen enzim-enzim, dan aktivitas persarafan, serta menjaga tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Dan kemudian yang kelima adalah susu. Susu ini adalah pelengkap makanan sehat. Kali ini silakan dibuka halaman 88. Pada halaman tersebut sudah terdapat sebuah tabel. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan menu makanan yang biasa kalian makan pada tabel yang ada di halaman 88. Di situ sudah terdapat kolom makan pagi, makan siang, makan malam. Contohnya nomor 1, kalian makan pagi dengan nasi dan lauknya telur, kemudian ditambah susu seperti itu. Makan siangnya apa? Silakan tulis yang biasa kalian makan ya. Baik, jadi itu ya materi dan tugas kalian hari ini. Untuk tugas yang dilaporkan hari ini yaitu yang pertama ada ayo berdiskusi halaman 79. Itu kalian isi jawabannya sesuai dengan video ini ya. Kemudian yang kedua ada ayo menulis di halaman 80. Selanjutnya ada ayo menulis di halaman 85. Ini juga sama, kalian isi jawabannya sesuai dengan video ini. Kemudian yang terakhir ada ayo lakukan di halaman 88. Bukti tugas dikirimkan dalam bentuk foto ya, melalui WhatsApp ke Walas masing-masing. Ditunggu sampai pukul 2. Baik, kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.